Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Ulangan pasal yang ke-33. Ulangan pasal yang ke-33 ini adalah berkat Musa kepada suku-suku Israel. Jadi Musa sebagai pemimpin pada waktu itu, sebelum dia mati, maka dia mengucapkan berkat kepada masing-masing suku Israel. Dan setiap suku Israel mendapatkan berkatnya sendiri-sendiri melalui perkataan Musa. Menariknya adalah berkat yang diturunkan Musa kepada suku-suku Israel ini berbeda-beda. Ada yang terlihat besar, ada juga yang terlihat kecil. Ada yang terlihat wah, ada yang terlihat biasa. Mari kita akan belajar apakah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak adil kepada suku-suku Israel. Misalnya, berkat yang diberikan kepada Ruben adalah dia dibiarkan hidup dan tidak mati, tetapi biarlah orang-orang sedikit jumlahnya. Jadi berkat untuk Ruben ini sedikit, padahal dia adalah anak sulung. Mestinya dia mendapatkan porsi yang paling besar, tetapi justru dia mendapatkan bagian yang sedikit. Lalu kemudian suku Yehuda malah diangkat menjadi pemimpin. Jadi dari garis keturunan Yehuda lah akan lahir raja-raja Israel. Dan terbukti di zaman Daud dan keturunannya, mereka adalah dari suku Yehuda. Lalu kemudian misalnya Lewi, berkat untuk Lewi apa? Melayani Tuhan. Lalu kemudian untuk suku Benyamin misalnya, berkatnya bukan kekayaan yang melimpah-limpah, tapi berkatnya perlindungan. Jadi masing-masing suku menerima berkat-berkatnya sendiri. Ada yang besar, ada yang terlihat kecil, ada yang terlihat luar biasa, ada yang terlihat biasa-biasa. Menjadi pertanyaan, apakah ini berarti Tuhan tidak adil? Tentu saja tidak demikian. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Hal yang pertama, makna berkat janganlah selalu diukur hanya soal uang, hanya soal kekayaan, hanya soal materi. Tetapi belajarlah melihat bahwa berkat itu luas cakupannya. Perlindungan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, dan itu juga berkat. Jadi bukan hanya sekedar uang. Melayani Tuhan itu juga adalah berkat. Ada orang-orang tertentu mungkin secara ekonomi biasa-biasa saja, tapi dia dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan. Apakah kita berkata bahwa itu bukan berkat? Tentu saja tidak demikian. Memang ada orang tertentu yang mendapat bagian berkat, diangkat menjadi pemimpin misalnya, maka itu juga berkatnya dia sebagai pemimpin. Jadi jangan pernah memandang bahwa berkat itu hanya urusan uang, kekayaan, dan materi saja. Luas cakupannya. Kesehatan itu berkat, dilindungi itu berkat. Apa gunanya kita menjadi orang yang sangat kaya tetapi tidak mengalami perlindungan Tuhan? Bukankah akhirnya juga sia-sia? Jadi Ibu Bapak Saudara, makna yang pertama, berkat itu maknanya luas. Makna yang kedua adalah kita tidak bisa meminta kepada Tuhan berkat seperti yang kita mau dan kita inginkan. Kita harus mempercayai bahwa semuanya adalah anugerah semata. Bagian kita adalah berdoa dan melakukan yang terbaik. Tapi kalau bicara soal berkat, biarlah Tuhan yang memilihkan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Berkat mana yang pas bagi kita, berkat mana yang cocok bagi kita. Janganlah menduga-duga, menginginkan berkat yang kita inginkan. Tapi sebenarnya Tuhan dalam kemahatauannya tahu kalau kita diberikan berkat itu, justru keadaan kita tidak menjadi lebih baik. Makanya Tuhan memberikan berkat yang berbeda bagi kita. Jadi belajarlah untuk kita percaya saja dengan berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Besar kecil disyukuri, berkat jenisnya apa disyukuri. Bahkan sekalipun tidak seperti yang kita inginkan, belajarlah bersyukur dan percaya itulah yang terbaik
bagi kita. Tuhan memberkati.